Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi mengenai guru dan proses belajar mengajar. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Mbak Eka Puspitasari NIM 48. Kemudian saya sendiri Clarissa Ayu Aprilia NIM 50. Yang ketiga ada Mbak Yeni Putri Sugianingrum NIM 62. Dan yang terakhir ada Mas Akib Maulana Wahid NIM 72. Nah, pada kesempatan ini kami akan membahas beberapa subbab. Yang pertama yaitu mengenai pengertian guru, yang kedua karakteristik kepribadian guru, yang ketiga kompetensi profesionalisme guru, yang keempat definisi proses belajar, yang kelima fase-fase proses belajar, yang keenam teori dalam proses belajar, yang ketujuh definisi mengajar dan contohnya, yang kedelapan strategi dan tahapan-tahapan dalam proses mengajar, dan yang terakhir adalah hubungan guru dalam proses belajar mengajar. Nah, kita masuk ke materi yang pertama yaitu mengenai pengertian guru. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, bahwasanya guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah jalur pendidikan formal. Nah, guru disebut juga sebagai pendidik dan pengajar, akan tetapi kita tahu bahwasanya tidak semua pendidik adalah guru, sebab guru itu adalah suatu jabatan profesional yang pada hakikatnya memerlukan persyaratan keterampilan teknis dan sifat kepribadian tertentu yang semuanya itu dapat diperoleh melalui proses belajar mengajar dan juga latihan. Nah, dalam pengertian yang sederhana, guru itu adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Kemudian ada pengertian guru dahulu dan sekarang, dan ada juga arti guru di masa mendatang. Mengenai arti guru pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu seorang guru itu dihormati seperti seorang priayi. Nah, pada zaman dulu penghasilan guru juga memadai bahkan lebih. Secara psikologis pada zaman dahulu harga diri dan wibawa guru juga tinggi. Posisi guru pada waktu itu juga sangat tinggi dan juga terhormat. Namun pada zaman sekarang ini guru itu posisinya telah berubah drastis. Wibawa guru kian jatuh di mata para siswa dan banyak juga siswa yang cenderung menghormati guru karena ada sesuatu. Mereka ingin mendapatkan nilai tinggi dan juga mereka itu kadang ingin naik kelas dengan peringkat baik tanpa kerja keras. Nah, harkat dan martabat guru di mata masyarakat pada zaman sekarang itu kian merosot. Kemerosotan ini terkesan hanya karena mereka itu berpenghasilan jauh di bawah rata-rata dari kalangan profesional lainnya. Jadi guru itu di mata masyarakat sekarang ini tuh direndahkan karena penghasilannya yang sedikit atau lebih rendah dari gaji mereka. Kemudian yang kedua ada arti guru pada masa mendatang atau masa depan. Nah, guru masa depan itu adalah guru yang memiliki kemampuan intelektual, kemampuan emosional, serta spiritual dan juga memiliki keterampilan yang dapat menciptakan hasil pembelajaran secara optimal, memiliki kepekaan di dalam membaca tanda-tanda zaman, kemudian memiliki wawasan intelektual dan juga berpikiran maju, serta tidak pernah puas. Nah, guru Indonesia masa depan itu juga harus menguasai internet serta siap mengaplikasikannya baik dalam pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari, karena kita tahu ya, sekarang ini itu internet sangatlah penting sekali. Jadi, ketika guru tidak menguasai internet kan nanti jadinya aneh gitu. Nah, seperti itu materi tentang pengertian guru. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai karakteristik kepribadian guru akan dijelaskan oleh rekan saya Mas Akib Maulana Wahid. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih. Nah, selanjutnya ini ada karakteristik kepribadian guru. Jadi seorang guru ini harus memiliki karakteristik atau ciri khas ya
dalam kepribadian, ya, yaitu bisa bersifat baik sifatnya, baik perilakunya, tingkah lakunya terhadap siswa. Jadi seorang guru ini harus memiliki kepribadian yang baik agar dicontoh oleh siswanya. Karena kepribadian ini sangat penting atau sangat berpengaruh terhadap keberhasilan seorang guru sebagai pengembang sumber daya manusia. Jadi kepribadian guru ini sebagai penentu apakah guru ini dapat dikatakan pendidik yang baik bagi anak didiknya, atau malah menjadi perusak bagi masa depan anak, ya, khususnya ini anak SD. Seperti itu. Nah, adapun karakteristik kepribadian guru ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada fleksibilitas kognitif guru. Artinya guru ini harus memiliki kemampuan berpikir yang diikuti dengan tindakan secara langsung dan memadai dalam situasi tertentu. Terus yang kedua ada keterbukaan psikologis pribadi. Artinya seorang guru ini harus memiliki keahlian dalam memahami pikiran atau perasaan siswanya. Nah, sehingga guru dan siswa ini akan menjadi harmonis. Maka ketika harmonis terjadi di dalam hubungan seorang guru dan siswa, ini akan mendorong siswa untuk mengembangkan dirinya secara bebas tanpa ganjalan. Nah, selanjutnya ada kompetensi profesionalisme guru. Yang namanya kompetensi adalah keahlian yang dimiliki seorang guru, yaitu dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengajar. Sedangkan profesionalisme artinya guru dalam melaksanakan tugasnya, yaitu sebagai seorang yang mengajar, ini harus baik dan benar. Nah, adapun kompetensinya ada 3. Yang pertama kompetensi kognitif atau kecakapan ranah cipta. Artinya guru ini harus memiliki keahlian atau kemampuan, ya, di dalam ilmu pengetahuan yang guru ajarkan atau yang guru sesuai dengan bidangnya. Nah, adapun pengetahuan yang dapat diajarkan ini bisa bersifat prosedural. Artinya guru ini harus memiliki pengetahuan yang praktis dan dinamis, sehingga siswa ini dapat melaksanakan, ya, suatu keterampilan itu dengan baik. Nah, terus ada juga yang pengetahuan bersifat deklaratif. Artinya dalam menyampaikan pengetahuan ini, ya, diungkapkan dengan lisan, dengan susunan atau tatanan yang jelas agar mudah dipahami oleh siswa. Terus yang kedua ada kompetensi afektif. Nah, kompetensi afektif atau ranah rasa, artinya guru ini harus memiliki keahlian dalam mengolah rasa, perasaan dan emosi seperti cinta, benci, senang, sedih, dan lainnya. Terus yang ketiga ada kompetensi psikomotor, kecakapan ranah karsa. Artinya seorang guru ini harus memiliki keterampilan yang bersifat jasmania, ya,
yang berhubungan dengan tugasnya selaku pengajar. Nah, secara garis besar, kompetensi psikomotor guru ini dibagi atas dua kategori. Yang pertama, kecakapan fisik umum. Artinya guru ini dalam mengaktualisasikan keterampilannya ini dalam bentuk gerakan seperti duduk, berdiri, berjalan, berjabat tangan, dan lainnya yang tidak langsung berhubungan dengan aktivitas belajar. Terus yang kedua ada kecakapan fisik khusus. Artinya keterampilan ini ya dapat diekspresikan melalui verbal atau lisan, bisa diekspresikan ya tidak verbal atau melalui tindakan tertentu yang dilakukan seorang guru, terutama selama mengelola proses belajar mengajar. Nah, terus ada definisi proses belajar. Menurut Chaplin, tahun 72, proses adalah suatu perubahan yang menyangkut tingkah laku atau kejiwaan. Sedangkan belajar menurut Harold Spers, ini belajar adalah mengamati, membaca, meniru, mencoba sendiri tentang sesuatu, mendengarkan, mengikuti petunjuk, aktivitas yang menghasilkan perubahan tingkah laku pada dirinya. Jadi, baik proses dan belajar ini pasti akan berdampak kepada seseorang ini ya dalam proses berubah, menjadikan seorang itu berubah tingkah lakunya. Nah, atau secara umum proses belajar adalah tahapan perubahan. Nah, perubahan ini meliputi perilaku kognitif atau dari segi keilmuan. Terus bisa perubahan dari segi afektif atau rasa. Dalam mengolah rasa ini lebih pintar. Terus yang ketiga ada psikomotorik atau keterampilan. Jadi proses belajar ini menjadikan seseorang ini mengalami perubahan, baik kognitif atau ilmu pengetahuan, afektif atau pengolahan rasa, dan psikomotorik atau keterampilan dalam melakukan sesuatu yang perubahan tersebut ini bersifat positif ya, dalam arti berorientasi ke arah yang lebih maju dari keadaan sebelumnya. Jadi proses belajar ini bersifat positif, bukan malah mengarahkan kepada sesuatu perubahan yang bersifat negatif. Akan tetapi proses belajar ini harus mengarah kepada hal-hal yang positif. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Eka Puspitasari. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya tentang fase-fase proses belajar. Fase-fase proses belajar yaitu ada dua, yaitu pertama proses pembelajaran menurut ahli, yang kedua secara psikologis. Menurut ahli, menurut James Prunus, salah satu penentang teori, dalam proses pembelajaran siswa menempuh 3 episode atau fase. Yang pertama, fase informasi atau tahap penerimaan materi. Dalam fase informasi, seorang siswa yang sedang belajar memperoleh sejumlah keterangan mengenai materi yang sedang dipelajari. Yang kedua yaitu fase transformasi, tahap pengubahan materi. Dalam fase transformasi, informasi yang telah diperoleh itu dianalisis, diubah atau ditransformasikan menjadi bentuk yang abstrak atau konseptual supaya kelak pada gilirannya dapat dimanfaatkan bagi hal-hal yang lebih luas.
Selanjutnya, fase evaluasi atau tahap penilaian materi. Seseorang siswa akan menilai sendiri sampai sejauh manakah pengetahuan atau informasi yang telah ditransformasikan tadi dapat dimanfaatkan untuk memahami gejala-gejala lain atau memecahkan masalah yang dihadapi. Fase proses belajar secara psikologis. Menurut umumnya, terdapat 8 fase dalam belajar, dan pada masing-masing fase itu terjadi proses-prosesnya. Yang pertama ada fase motivasi. Fase motivasi ini timbulnya motivasi atau dorongan belajar dalam dirinya mahasiswa. Ada dua jenis motivasi. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik, yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Yang kedua yaitu ada fase pemerhatian. Fase pemerhatian ini pemerhatian atau perhatian pada materi pengajaran yang sedang atau akan segera disajikan. Ini timbul dengan sebaik setelah ada tiga proses yang terjadi. Yang pertama yaitu proses pemerhatian, proses menanggapi atau pemasukan ke dalam respon, dan proses pemahaman. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada fase pemerolehan. Fase pemerolehan ini proses atau memahami atau memperoleh arti materi dan memasukkannya ke dalam ingatan jangka pendek atau short-term memory, dan dari sana akan disimpan dalam ingatan jangka panjang atau long-term memory. Proses ini disebut juga pelambangan atau encoding. Pendidikan berperan penting dalam membuat kuat atau lemahnya proses ini. Selanjutnya yaitu yang keempat, fase penyimpanan. Fase penyimpanan ini dipahami dan dimasukkan ke dalam ingatan jangka pendek, dimasukkan dalam ingatan jangka panjang, kemudian dan disimpan dalam jangka waktu yang lama. Yang kelima ada fase pengingatan. Fase pengingatan ini berproses mengingat kembali apa yang telah dipelajari atau disimpan dalam ingatan jangka panjang. Pengingatan terjadi apabila ada tuntunan dari luar, misalnya pertanyaan atau masalah yang dihadapi pendidik, berperan penting dalam meningkatkan kemampuan atau kecepatan dan ketetapan peserta didik dalam mengingatkan. Proses yang terjadi dalam mengingat disebut juga pelepasan lambang atau decoding. Yang keenam ada fase generalisasi. Fase generalisasi ini berproses mengingat dan mempergunakan apa yang telah dipelajari dari segi bahasa. Pada fase ini, mahasiswa dapat menyatakan apa yang telah dipelajari dengan kata atau bahasa secara baik. Yang ketujuh yaitu ada fase kinerja. Fase kinerja ini prosesnya di mana peserta didik membuktikan pemahamannya tentang materi melalui perbuatan atau kinerja, seperti jawabannya atas pertanyaan dalam ujian atau sikapnya dalam menghadapi masalah. Yang kedelapan yaitu fase umpan balik. Fase umpan balik ini sesungguhnya sejalan dengan fase kinerja, karena dari kinerja diperoleh juga umpan balik. Dalam fase ini peserta didik mengetahui tingkat pemahamannya tentang materi dari kinerjanya sendiri, dalam arti hasil yang diperoleh dari kinerjanya itu seperti nilai ujian, respon yang diberikan oleh dosen, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu teori dalam proses belajar.
Dalam ilmu psikologi, khususnya psikologi pendidikan, terdapat istilah teori belajar yang secara umum diartikan sebagai metode yang menjelaskan bagaimana seseorang melakukan proses belajar. Proses belajar ini paling sering ditemukan di dalam sekolah. Proses ini berhubungan belajar mengajar atau antara guru serta murid. Dari aspek yang mempengaruhi proses belajar ini, para ahli membagikan teori belajar ke dalam 4 jenis teori. Yang pertama yaitu teori belajar kognitif. Secara sederhana, teori kognitif menggambarkan belajar sebagai aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses, diantaranya pemahaman, pengolahan informasi, mengingat, penyelesaian masalah, analisis, prediksi, serta perasaan. Yang kedua yaitu teori belajar behavioral. Berbeda dari kognitif, teori belajar behavioral menginginkan hasil perubahan terbentuknya tingkah laku yang diharapkan agar tingkah laku yang didapat dari belajar dapat menjadi rutinitas, maka harus dilakukan pengulangan secara terus-menerus. Selanjutnya yaitu teori belajar humanistik. Merupakan perkembangan dari teori belajar behavioral. Teori ini memandang bahwa proses belajar akan dikatakan sukses jika siswa sudah memahami dirinya dan lingkungannya secara umum. Teori belajar humanistik adalah metode pembelajaran yang fokus pada siswa agar dapat mengembangkan potensinya. Yang keempat yaitu ada teori konstruktivistik. Dalam teori belajar konstruktivistik, siswa diajak untuk mendalami pengetahuan secara bebas, sekaligus bisa memaknainya sesuai pengalaman. Dalam mengaplikasinya, siswa akan diberi ruang untuk membuat gagasan atau ide menggunakan bahasanya sendiri. Sekian materi dari saya, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Zeni. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan meneruskan materi mengenai definisi mengajar dan contohnya. Nah, menurut Nana Sujana, pada hakikatnya itu mengajar adalah suatu proses, yaitu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar siswa, sehingga dapat menemukan dan mendorong siswa untuk melakukan proses belajar mengajar. Nah, contoh mengajar sendiri itu contohnya apabila selaku pengelola kegiatan siswa, guru itu diharapkan menjadi pembimbing dan pembantu para siswa, bukan hanya ketika mereka berada di dalam kelas saja, namun melainkan ketika mereka berada di luar kelas, khususnya apabila berada di lingkungan sekolah seperti di perpustakaan, laboratorium, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada strategi dan tahapan-tahapan dalam proses mengajar. Nah, tahapannya itu ada 3. Yang pertama adalah tahap pra-instruksional, yaitu tahapan yang ditempuh guru pada saat ia memulai proses belajar mengajar. Nah, sebagai contohnya yaitu guru menanyakan kehadiran siswa dan mencatat siapa yang tidak hadir, atau bisa juga bertanya kepada siswa sampai di mana pembahasan pelajaran sebelumnya. Kemudian ada tahapan instruksional, yaitu tahapan kedua, di mana tahap pengajaran atau tahap inti, yaitu tahapan memberikan bahan pelajaran yang telah disusun guru sebelumnya, seperti menjelaskan kepada siswa tujuan pengajaran yang harus dicapai siswa, kemudian juga membahas pokok materi yang telah ditulis tadi. Kemudian yang ketiga yaitu tahap evaluasi dan tindak lanjut, yaitu tindak lanjut dalam kegiatan pembelajaran. Nah, tujuan tahapan ini itu untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari tahapan kedua atau instruksional. Kemudian ada hubungan guru dalam proses belajar mengajar. Ada 12 hubungan guru dalam proses belajar mengajar, yaitu yang pertama guru sebagai penasehat.
yaitu guru berperan menjadi penasehat bagi murid-muridnya, juga bagi para orang tua. Meskipun guru tidak memiliki pelatihan khusus untuk menjadi penasehat. Kemudian guru sebagai pengajar. Nah, kegiatan belajar mengajar itu akan dipengaruhi oleh beragam faktor di dalamnya, mulai dari kematangan, motivasi, hubungan antara murid dan guru, tingkat kebebasan, dan lain sebagainya. Nah, apabila faktor tersebut dapat terpenuhi, maka kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. Kemudian guru sebagai sumber belajar, yaitu peran guru sebagai sebuah sumber belajar akan sangat berkaitan dengan kemampuan guru untuk menguasai materi yang ada. Kemudian guru sebagai fasilitator, yaitu guru memberikan pelayanan agar murid dapat dengan mudah menerima dan memahami materi-materi pelajaran. Kemudian guru sebagai pembimbing, yaitu guru dapat dikatakan sebagai pembimbing perjalanan yang mana berdasar pengetahuan serta pengalaman yang dimiliki guru serta rasa tanggung jawab dalam kelancaran pembelajaran tersebut. Kemudian guru sebagai demonstrator, yaitu guru memiliki peran sebagai yang mana dapat menunjukkan sikap-sikap yang bisa menginspirasi murid untuk melakukan hal-hal yang sama, bahkan dapat lebih baik. Kemudian juga guru sebagai pengelola. Nah, dalam proses kegiatan belajar mengajar, guru memiliki peran dalam memegang kendali atas iklim yang ada di dalam suasana proses pembelajaran. Kemudian guru sebagai penasehat ya, tadi guru berperan menjadi penasehat bagi murid-muridnya, juga bagi para orang tua, meskipun guru tidak memiliki pelatihan khusus untuk menjadi penasehat. Kemudian guru sebagai inovator, di mana guru menerjemahkan pengalaman yang didapatkan di masa lalu ke dalam kehidupan yang lebih bermakna untuk murid-murid didikannya. Kemudian juga guru juga sebagai motivator, sumber motivator. Nah, guru memiliki peran penting untuk menumbuhkan motivasi serta semangat di dalam diri siswa dalam belajar, serta guru juga sebagai pelatih. Nah, pelatih ini guru dapat memberikan pembelajaran tentunya ya dengan latihan keterampilan, entah itu dalam intelektual ataupun motorik. Dan juga guru sebagai elevator, atau setelah proses pembelajaran berlangsung, tentunya seorang guru harus melakukan evaluasi pada hasil yang telah dilakukan selama kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, evaluasi ini tidak hanya untuk evaluasi keberhasilan siswa, namun juga guna mencapai tujuan dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, demikian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.